kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini karena kurang lebih 1 bulan yang lalu kami rapat lalu menentukan acara tim doa di tempat ini. Lalu Bapak Gembala langsung nyeletuk, kamu aja yang firman katanya. Waduh. Lalu saya ngomong dengan Pak Ketua, Pak Ketua juga ngomong, kamu aja yang firman katanya. Wah, berarti ini memang sudah dari Tuhan. Jujur saudara, kalau saya sampaikan firman atau memimpin di depan gembala saudara ini, saya agak grogi gitu karena ya, baik, kita akan masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Ya, yang terdapat di dalam Rut pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Di sini nggak ada jam ya. Rut pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-18. Beberapa tahun lalu Bapak Gembala ketika khotbah di Paskah Wilayah di Gisting, saya kasih waktu 30 menit, saudara. Saya dikasih berapa? 15 menit. Baik, Rut pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-18. Mari kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Rut pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-18, 2, 3. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti, anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Amin. Silakan duduk. Saya dikasih oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada saat sore hari ini, diam, percaya, dan lihatlah. Amin. Diam, percaya, dan lihatlah. Saudara, ketika Naomi mengatakan ini kepada menantunya Rut, Naomi ini ingin memberikan ketenangan atau ingin supaya menantunya ini tenang. Ya, menunggu, menantikan apa yang akan dikerjakan oleh Boas sebagai penebus pada waktu itu. Di dalam Rut pasalnya yang kedua ayat yang ke-20, penebus daripada Rut ini adalah Boas. Sebuah tradisi sudah dikasih oleh Tuhan. Orang Israel itu ketika ada sebuah pernikahan, lalu pasangan itu belum memiliki keturunan, lalu suaminya meninggal, itu biasanya sanak saudaranya harus wajib menebus atau membangkitkan keturunan bagi wanita itu. Nah, di sini Boas itu harus menebus Rut. Dan kalau saya melihat bahwa Rut ini bukan bangsa Israel, bukan bangsa pilihan Allah. Ketika Naomi merantau meninggalkan tanah Israel, ketika mereka sedang mengalami sebuah kelaparan yang sangat hebat, mereka merantau ke tanah Moab. Dan di Moab itulah Naomi ini menemukan Rut sebagai menantunya. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, Naomi mengajarkan kepada Rut ketika sedang menghadapi persoalan, ya, menghadapi kesulitan, diam, percaya, dan menunggu pertolongan yang daripada Tuhan. Banyak orang percaya atau anak-anak Tuhan ketika dia mengalami sebuah persoalan, gupek, bahasa Bataknya. Oh, Jawa ya. Jadi nggak bisa diam, saudara. Ingin berusaha untuk melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, terbebas dari persoalan itu. Ada kan kadang-kadang orang yang memiliki karakter seperti itu. Di tim kami ini ada yang nggak bisa diam, selalu gerak gitu, saudara. Orangnya kecil tapi wah aktif.
Sebentar lagi beliau akan ke Filipina. Wah, keren ya, Bapak Martinus Zebua. Tetapi beliau pergerakannya ini positif, bukan negatif. Ya, jadi saya kembali lagi sudah dikasih oleh Tuhan. Naomi ingin mengajarkan kepada menantunya yang notabene orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ketika menghadapi sesuatu menantikan pertolongan yang daripada Tuhan, diam. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan itu adalah sebuah prioritas yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Sebelum kita melakukan atau sebelum kita melangkah apapun itu dalam kehidupan kita, terlebih mengatasi sebuah persoalan, kita harus diam. Makanya Tuhan katakan, ini adalah sebuah prioritas supaya kita mendapatkan penebusan, supaya kita mendapatkan pertolongan, kuasa yang daripada Tuhan. Lalu saudara, apa arti berdiam diri di hadapan Tuhan? Yang pertama sudah dikasih oleh Tuhan, arti daripada berdiam diri ini adalah mendengar firman Tuhan dengan baik. Kalau kita membuka di dalam Alkitab kita, Lukas pasalnya yang ke-10, Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-38 sampai 42, ini adalah sebuah kisah di mana ketika Tuhan Yesus sedang mengadakan perjalanan pelayanan, lalu dia tiba di Betania, dia mampir di rumah Lazarus. Di situ ada saudara daripada Lazarus itu, yaitu Maria dan Marta. Nah, ayat yang ke-38 dalam Lukas pasalnya yang ke-10, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, Maria ketika dia melihat bahwa Yesus datang ke rumahnya, dia tidak menyia-nyiakan waktu. Dia mempergunakan waktu itu dengan baik, dengan cara dia duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan setiap perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Tuhan. Dan sudah dikasih oleh Tuhan, ayat yang selanjutnya, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, ketika kita memilih dengan duduk mendengar firman Tuhan, membuka hati kita dengan baik-baik, dengan ikhlas, dengan tulus, membuka pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman. Kata Tuhan, itu adalah pilihan yang tepat. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan itu mengandung satu kuasa yang sangat luar biasa. Amin. Firman itu mampu meneguhkan iman kita. Firman itu mampu memberikan penghiburan dalam kehidupan kita. Firman itu mampu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, untuk kita mampu melangkah, sehingga ketakutan dan kekhawatiran itu boleh sirna dalam kehidupan kita. Sudahkah kita di setiap jam-jam ibadah atau kesempatan-kesempatan kita dengan rela hati mendengar kebenaran firman? Bukan persoalan siapakah yang menyampaikan firman itu, ya. Bukan persoalan apakah firman itu menyinggung dosa, atau firman itu berbicara tentang berkat, atau firman itu berbicara tentang salib. Tetapi sudah dikasih oleh Tuhan, bagaimana respon kita
ketika kita duduk diam, membuka hati kita, menyerahkan ya hati kita kepada Tuhan, ketika kebenaran firman itu disampaikan dalam kehidupan kita, firman itu yang akan mengubah dan memberkati kehidupan kita. Dan itu adalah sesuatu kata Tuhan, hal yang terpenting. Hal yang terpenting. Jadi kata mendengar perkataan, ini arti mendengar adalah dapat menangkap pesan dengan utuh atau memahami pesan yang disampaikan. Jangan sampai kita gagal fokus terhadap kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita juga menangkap firman Tuhan itu yang baik-baik saja, yang jelek-jelek tidak kita terima. Maunya dengar yang baik saja, maunya dengar yang berkat saja, ya kan? Maunya dengar yang kemuliaan saja. Biarlah ketika kita duduk diam, berusaha untuk menangkap kebenaran firman atau mencerna firman itu, walaupun mungkin kadang-kadang kita bingung, saudara, apa sih maksud Tuhan, apa sih maksud kebenaran firman ini. Tetapi ketika kita membuka hati, maka Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita. Haleluya. Nah, saudara, hasil daripada orang yang mendengar firman Tuhan dengan baik, kalau saya melihat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-28 ayat 1 dan sampai yang ke-13, di sana adalah Tuhan akan menjanjikan berkat. Ya. Tuhan akan memberkati bakulmu, Tuhan akan memberkati keluargamu, Tuhan akan memberkati kemanapun engkau pergi, baik engkau ada di rumah, baik engkau ada di luar rumah, di ladang, baik engkau ada di dalam kota maupun engkau di luar kota. Tetapi perhatikan, bagi mereka yang mendengar firman itu dengan baik. Tentunya ketika mendengar firman itu dengan baik, itu bukan saja mendengar tetapi mampu melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Sehingga sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang dan yang berkenan. Iya. Jadi kalau kita tidak pernah mendengar firman, bagaimana kita akan mempersembahkan kehidupan kita menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan? Sebaliknya, saudara, kalau kita mendengar firman Tuhan tanpa kita mau meresponi firman itu, melakukan firman itu dalam kehidupan kita, kita pun juga tidak akan bisa menjadikan hidup kita, tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Lalu arti daripada berdiam diri di hadapan Tuhan yang kedua adalah berdoa dan menyembah Tuhan. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat yang ke-17, di sana dikatakan tetaplah berdoa. Ya kan? Rasul Paulus berpesan kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, kondisi keadaan apapun dalam kehidupanmu tetaplah berdoa. Karena di dalam doa ini tuh, saudara, mampu untuk kita dapat mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kehidupan doa kita? Apakah kita hanya cukup berdoa ketika kita mau tidur? Tuhan, terima kasih, bersyukur buat hari ini kami mau tidur, lindungi, jagai, amin. Lalu besok pagi kita bangun, terima kasih Tuhan buat istirahat yang Tuhan beri. Kami sudah bangun, hari ini kami mau beraktivitas, sertai, berkati usaha pekerjaan kami. Terima kasih, amin. Waduh, emang Tuhan ini satpam? Atau emang Tuhan ini pesuruh kita, pengawal kita? Tidak, saudara. Kita harus memiliki waktu-waktu khusus di mana kita memberi ruang bagi Tuhan
untuk kita berdiam diri, berdoa, menyembah, meninggikan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Hasil daripada orang yang berdoa itu, yang pertama adalah ia akan semakin mengenal Tuhan dan kehendak. Ketika kita sering berdoa, ketika kita sering menjumpai Tuhan, maka kita akan mengenal Tuhan dengan baik. Maka kita juga akan mengerti kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan dalam setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Maka Tuhan itu tidak akan melulu memberkati kehidupan kita. Jalan kita sebagai orang percaya itu tidak melulu lurus, tetapi Tuhan izinkan. Ada batu-batu, ada gelombang. Ada kalanya Tuhan izinkan kita terpeleset, jatuh. Dan ketika kita tahu, karena kita berdoa, berdiam di hadapan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan melalui kejatuhan itu, atau melalui persoalan yang Tuhan sedang izinkan dalam kehidupan kita, Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Yang kedua, saudara, ya, hasil ketika kita berdoa adalah mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Belum ada monitor ya. Ya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan ini berbicara orang yang berdoa, orang yang menyembah di hadapan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita tahu semua, saudara, tahun 2023 ini katanya tahun resesi, tahun yang sangat sulit. Siapa yang sudah merasakan kesulitan tahun 2023? Gak ada yang merasakan kesulitan. Wih, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wih, hebat ya. Sama, saya juga tidak merasakan kesulitan tahun 2023. Karena kuasa doa yang membuat kita mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan selalu baru. Ini kan sudah bulan berapa, saudara? Tak terasa bulan 3 sudah tanggal 15, ya kan? Nanti tak terasa bulan Oktober. Sudah bulan Oktober, janji iman buat Natal. Kok nggak ada yang amen ini? Kan begitu, gereja-gereja kalau sudah Oktober, bahkan mungkin September bulan 9 itu ya, sudah mulai amplop dana Natal gitu kan. Kita percaya bahwa melalui doa kita dapat mendapatkan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita mendapat petunjuk Tuhan. Ketika kita berdoa, kita akan mendapatkan petunjuk Tuhan. Ada sebuah kisah di dalam Daniel pasalnya yang kedua, Daniel pasalnya yang kedua ayat yang ke-13 sampai yang ke-19. Begini saya akan membacakan firman Tuhan. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Nah, ini ada sebuah kisah, saudara. Pada waktu itu Raja Nebukadnezar dia memiliki mendapatkan sebuah mimpi. Dan mimpi yang dimimpikan oleh raja ini itu membuat hati raja ini gelisah, membuat hati raja itu tidak nyaman, galau gitu bahasa sekarangnya mungkin ya. Lalu dia panggil para ahli nunjum, orang-orang bijaksana yang ada di kerajaannya. Lalu
dia bertanya kepada para ahli nujum itu, dan ahli nujum ini dia bilang, coba ceritakan mimpi tuanku raja. Tetapi Raja Nebukadnezar dikatakan, weh, kamu licik, kamu mau menipu saya. Kalau kamu memang bijaksana, ini kira-kira begitu bahasanya saudara ya, ceritakan mimpi saya mimpi apa, gitu kan? Dan berikut artinya, kalau kamu memang orang bijaksana. Dan memang pada waktu itu semua orang-orang bijaksana yang ada di Babel nyerah, diangkat tangan, dan hal itu membuat Raja Nebukadnezar ini marah, sehingga dia mengancam akan membunuh semua orang-orang bijaksana yang ada di kerajaan Babel. Siapa yang tahu mimpi orang? Ya kan? Ada sebuah istilah, siapa yang dalamnya lautan bisa diukur, tetapi dalamnya hati, siapa yang tahu? Saya sering, saudara, ketika pagi atau siang gitu ngomong, istri saya ngomong begini, nih semalam tuh saya mimpi serem loh, gitu. Tahu nggak kamu mimpinya apa? Coba. Nah, siapa yang mimpi? Untung istri saya ini bukan Nebukadnezar, saudara. Kalau istri saya Nebukadnezar, waduh, sudah lama istri saya menjanda mungkin ya. Jadi ya mungkin seperti itulah ya yang terjadi pada waktu itu. Biasanya kalau ibu-ibu kan bukan seperti itu. Ketika dia pulang dari pasar, dia bawa baju baru atau bawa perabot baru, langsung ngomong sama suaminya, aku bawa ini loh, aku beli baju loh, aku beli ini loh, tahu nggak kamu harganya ini berapa? Suka gitu nggak bapak-bapak istrinya? Hah? Enggak ya? Berarti istri saya sendiri yang begitu. Maksudnya dia tuh mau pamer, dia jago nawar gitu loh, dapat barang murah gitu maksudnya. Tapi kok ternyata, wah, istri saya nggak normal ini berarti. Nah, kembali lagi saudara. Ketika hal itu terdengar oleh Daniel kan nggak diundang mungkin ini. Lalu dia bingung, kenapa orang-orang bijaksana ini mau dibunuh? Ketika orang-orang bijaksana ini mau dibunuh kan termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka adalah orang-orang yang pintar. Makanya dia tanya kepada Ariok, pemimpin yang diutus oleh raja untuk membunuh. Lalu dia menghadap kepada raja dan dia meminta waktu. Nah, coba kita baca ayatnya yang selanjutnya, saudara, ayatnya yang ke-17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam, lalu Daniel memuji Allah semesta alam. Ketika itu diperhadapkan kepada Daniel, apa yang Daniel lakukan? Dia panggil teman-temannya, ya kan? Diajak apa, saudara? Berdoa. Ketika kita menghadapi persoalan bingung, apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau kerjakan, jangan saudara laju lalu cerita kepada teman, sahabat, dunia, atau minta pertolongan kemana dan sebagainya. Berdiam dulu di bawah kaki Tuhan, berdoa. Atau kalau ada saudara komunitas seiman dalam satu gereja, mungkin besti-bestinya. Kalau cari besti di gereja, jangan cari besti yang sukanya jalan-jalan atau yang bagaimana, saudara. Jalan-jalan boleh, tapi sambil berdoa, begitu kan? Yang rohani. Supaya apa? Atau datang ke gereja, minta Bapak Ibu Gembala. Pasti Tuhan akan buka jalan. Pasti Tuhan akan menunjukkan sesuatu, apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Amin. Iya.
untuk dapat berdoa sampai pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita, itu dibutuhkan kesetiaan. Karena berdoa itu adalah bagi sebagian orang, kalau belum bisa menemukan hadirat Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, hal yang membosankan. Ketika kita berdoa 1 jam tuh rasanya lama sekali. Itu yang saya rasakan, nggak tahu kalau saudara. Ketika kita berdoa baru nyanyi 1 lagu, jam ini kok baru lewat ya 5 menit. Rasanya lama sekali. Nah, itu diperlukan kesetiaan, saudara. Kesetiaan. Ruth ini adalah orang yang setia. Di dalam Ruth pasalnya yang pertama, ayat yang ke-16, kita kembali lagi, saudara. Ruth pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16, tetapi kata Ruth, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ruth adalah seorang pribadi yang setia kepada mertuanya. Dia tidak meninggalkan mertuanya ketika mertuanya sudah habis-habisan. Sudah kehilangan mertua laki, suami daripada Naomi. Lalu kehilangan anaknya, suami daripada Ruth. Dan Naomi pada waktu itu gentle, dia bilang, tuh Orpa sudah meninggalkan saya pulang ke bangsanya, ke orang tuanya. Kamu juga ikutin. Ruth adalah orang yang setia, baik dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang tidak baik. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dituntut oleh Tuhan untuk memiliki kesetiaan. Jangan laju ketika kita jatuh dalam persoalan hidup kita susah, kita setia, rajin kepada Tuhan. Sering datang ke pastori, sehari bisa 5 kali. Tetapi giliran ketika sudah diberkati oleh Tuhan, aduh sibuk om. Maaf om. Nanti om tinggal ngomong aja deh, gereja butuh apa? Saya transfer, dan sebagainya, dan sebagainya. Kesetiaan ini, saudara, bahasa Yunaninya itu adalah pistis atau pistos. Udah kepengen saya jatuh. Yang artinya adalah kepercayaan atau memiliki iman. Lalu kesetiaan yang dimiliki oleh Ruth ini, ya pistis ini, pistos. Lalu ya, dalam Ibrani itu disebut dengan emunah, sama, memiliki iman. Tetapi saudara, iman itu iman yang stabil, atau iman yang mantap, atau iman yang dewasa. Sama seperti di dalam Keluaran pasal yang ke-17, ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Ai. Pada waktu itu Musa naik ke bukit, dia berdoa kepada Tuhan, lalu dia lihat oleh Harun dan Hur ini, ketika Musa mengangkat tangannya ke atas dengan tongkatnya, ya, bangsa Israel lebih kuat. Tetapi ketika Musa menurunkan tangannya, bangsa Ai lebih kuat. Dan itu dilihat oleh Harun dan Hur. Makanya Harun dan Hur ini, saudara, memiliki inisiatif, mereka menopang tangan Musa. Supaya tangan Musa ini tidak naik turun, tetapi terus tetap naik. Iman kita, percaya kita, kesetiaan kita kepada Tuhan juga harus demikian, stabil, konstan. Tidak timbul tenggelam.
percayanya kepada Tuhan, ya kan? Baik keadaan baik dalam kehidupan kita, atau baik dalam keadaan yang tidak baik dalam kehidupan kita, untuk kita tetap percaya, setia kepada Tuhan. Amin. Emunah ini juga sama yang dimiliki oleh Abraham. Ketika Tuhan menjanjikan keturunan, anak, pada di usia dia 75 tahun. Selama 25 tahun dia menanti janji Tuhan. Dia tetap teguh. Dalam situasi, kondisi apapun, dia tetap teguh setia kepada Tuhan. Bahkan sudah dikasih oleh Tuhan. Ketika Tuhan meminta anaknya sekalipun yang dijanjikan oleh Allah, dia tidak pikir panjang. Dia berikan Ishak itu sebagai korban. Dia tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah salah ngomong. Amin. Ya kan? Tuhan itu tidak pernah salah memerintah. Ketika Tuhan perintah sesuatu, pasti ada maksud baik dalam kehidupan kita. Jadi saudara, milikilah emunah atau kesetiaan yang stabil, yang dewasa, rohani yang dewasa dalam kehidupan kita. Sehingga mau panas, mau hujan, tetap ke gereja, tetap memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Di dunia ini tidak ada yang setia. Termasuk istri saudara, tidak setia. Percaya? Termasuk suami saudara, tidak setia. Percaya? Enggak. Tanggal 15 yang lalu saya masuk operasi. Masuk rumah sakit. Ya, tanggal 14 saya Valentinan bersama dengan istri di rumah sakit. Tanggal 15 saya operasi. Operasinya nggak usah saya bilang ya operasi apa saudara. Tapi saya sudah sehat. Wah. Gembala saudara yang kepo, saudara operasinya berhasil apa enggak gitu. Berhasil lah. Bisa nambah beberapa mili gitu kan. Ya, saya takut jarum saudara. Makanya seharusnya mungkin 4 atau 3 tahun yang lalu saya harusnya dioperasi gitu. Tapi saya tahan-tahan gitu karena saya takut jarum. Karena operasi itu katanya disuntik biusnya setengah, jadi disuntik di sini. Orang bilang sih nggak sakit, padahal wah, saya ngeliat jarum aja setengah mati. Nah, ringkas cerita maksud saya saudara, saya ketika masuk rumah sakit, saya sudah berpikir nanti saya diambil darah ke lab, ya. Habis diambil darah ke lab, saya diinfus. Udah terset seperti itu. Jadi memang benar ketika diambil darah istri saya peluk saya. Jadi saya ada kekuatan, ya kan? Terima kasih, ternyata ya cuman begitu. Ketika dipasang infus, istri saya nggak ada. Wah, dia nggak tahu kalau saya mau dipasang infus. Jadi waduh, saya sendirian. Ini nggak setia ini. Besoknya saudara, ketika masuk dalam ruang, wah ini puncaknya. Saya ketika di dalam ruang operasi itu sendirian, nggak boleh ditemenin istri. Istri nunggu di luar. Saya hanya berharap hanya kepada siapa, saudara? Hanya kepada Tuhan. Jadi betul, hanya Tuhanlah pribadi yang setia dalam kehidupan kita. Amin. Dalam situasi kondisi apapun, sampai kepada kita menghadapi sakratul maut. Hanya Tuhan saja yang setia. Amin. Oleh karenanya kita juga harus memiliki kesetiaan yang konsisten, yang mantap, yang dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Lalu tadi berdiam, ya, diam. Percaya. Nah, percaya, Rut ini adalah orang yang percaya kepada perintah. Di dalam Rut pasalnya yang ketiga, ayat 5 dan yang ke-6.
Sudah setengah jam. Sebentar lagi. Rut pasalnya yang ketiga, ayat yang kelima sampai yang keenam. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan, dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya. Jadi, walaupun Rut ini notabene bukan orang Israel, tetapi dia mau menurut. Dia mau percaya. Dia mau percaya penuh kepada mertuanya. Dia mau percaya penuh kepada penebusnya. Coba kita bandingkan di dalam Rut pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, Rut ini selain dia menurut perintah, dia percaya juga akan penebusnya. Dia percaya bahwa Boas itu pasti akan melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Diperintahkan oleh Naomi bahwa Rut ini untuk mencari di mana Boas itu tidur. Lalu ketika dia sudah tahu di mana Boas itu tidur, saudara, dia menyingkapkan selimutnya lalu tidur di kakinya, membaringkan di kakinya. Ini juga sebuah tradisi. Bukan tidur di sampingnya loh ya. Tidak. Tidur di kakinya. Lain. Tidur di sampingnya sama tidur di kakinya lain. Ya. Di dalam ayatnya yang ke-8, pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Ya. Jadi Rut menaruh kepalanya kepada kaki Boas, kepada kaki penebusnya. Dia percaya penuh kepada penebusnya, diletakkan kepalanya di bawah kakinya. Ketika kita datang berdoa, percaya kepada Tuhan, arti daripada percaya itu menyerahkan segala sesuatu kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Makanya ketika orang Yahudi itu berdoa, saudara, mereka itu sujud sampai ke tanah. Ya kan? Saya nggak tahu sehari berapa, 7 kali mereka harus berdoa. Kalau sepupu kita kan 5 kali, tapi mereka 7 kali. Sujud. Artinya menyerahkan diri, pikirannya, kepalanya ini diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Apakah kita bisa? Atau inilah yang harus kita lakukan dan kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi sebuah persoalan atau proses dalam kehidupan kita, kita bilang percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak menyerahkan beban kita, pikiran kita kepada Tuhan. Kita berusaha untuk mencari jalan keluar, berusaha untuk mencari pertolongan dari orang lain, atau mengandalkan kekuatan kita. Itu namanya bukan percaya, saudara. Kalau percaya itu memang benar-benar pasrah bongkoan, kata orang Jawa. Tahu bongkoan? Nggak tahu ya? Pasrah bongkoan, pokoknya nyerahlah semuanya. Makanya bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kamu.
Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, ketika Rut tahu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kepada Boas, maka ayat-ayat yang selanjutnya di dalam pasal yang keempat itu Boas berjuang. Dan kita tahu Boas berhasil menikahi Rut. Dan Rut boleh menikmati atau melihat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Hidupnya dinaikkan derajatnya, keluarganya dipulihkan. Hari-hari ini, saat ini saya tidak mengerti kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apakah saudara sedang menghadapi persoalan? Ataukah rumah tangga saudara sedang baik-baik saja? Atau sedang tidak baik-baik saja? Apakah, tolong pemain musik, apakah usahamu sedang baik-baik saja? Atau sedang tidak baik-baik saja? Ataukah hubungan antara suami istri sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Ada begitu banyak beban yang menghimpit dalam kehidupan. Kata firman Tuhan, diam, percaya. Artinya ketika kita datang kepada Tuhan, kita sujud di bawah kaki Tuhan, maka mujizat Allah, pertolongan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sudah percaya? Yesus ada di tengah-tengah kita pada saat malam hari. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Mari kita buka hati kita.